Butuh device entertainment yang lengkap? Main game AAA di 4K tanpa nge-lag? Tinggal plug and play? Harga cukup terjangkau? Atau mending rakit PC? Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Niat. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas Xbox Series X, salah satu konsol yang terpopuler saat ini. Kita akan membahas 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari konsol ini. Sebelum ke videonya, seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu ya sob, di komen dan di like juga boleh. Pastinya ini bikin kita semangat untuk selalu membuat konten yang menarik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Let's go! Pertama, mari kita bahas kelebihan dari Xbox Series X. Kelebihan yang pertama adalah performanya. Xbox Series X dilengkapi dengan prosesor AMD Zen 2 dan GPU RDNA 2 yang memberikan performa luar biasa. Kalau di PC, ini setara Ryzen 7 5700. Dipakai GPU RX 6800 atau RTX 3070. Konsol ini mampu menjalankan game pada resolusi 4K dengan frame rate hingga 120 fps. Ini berarti pengalaman bermain yang lebih smooth dari grafis yang ajaib, terutama pada game AAA terbaru. Jelas banget, game akan berjalan sangat stabil. Karena frame rate di Xbox Series X ini bisa kita lock. Jarang sekali terjadi frame drop. Kelebihan yang kedua yaitu kompatibilitas game. Salah satu fitur terbaik Xbox Series X adalah kemampuan untuk memainkan game dari generasi sebelumnya. Mulai dari Xbox One, Xbox 360, bahkan Xbox original alias Xbox generasi ke-1. Ini memberi gamer akses ke ribuan game tanpa perlu membeli ulang, yang tentu sangat bersahabat untuk user sepuh. Bukan hanya digital ya sob, kaset pun bisa dimainkan di Xbox Series X ini. Tinggal masukin kaset, install, langsung play deh. Jadi beli satu konsol, udah bisa sekalian main game dari generasi sebelumnya. Gak kayak konsol sebelah, hehehe. Kelebihan selanjutnya adalah fitur Quick Resume. Dengan fitur ini, sobat bisa beralih antara beberapa game dengan cepat, tanpa harus memuat ulang. Ini sangat cocok bagi sobat yang suka bermain berbagai game sekaligus. Cukup tekan tombol, dan kamu sudah bisa melanjutkan game sobat. Ajaibnya, fitur ini juga bisa dipakai walau kita full shutdown. Iya, bener. Walau udah dicabut listriknya, fitur ini masih tetap bisa berjalan. Oh iya, ada lagi sih kelebihan lainnya, yaitu tersedia aplikasi entertainment, kayak YouTube, Netflix, dan lain-lain yang bisa sobat pakai di Xbox Series X ini. Kelebihan yang keempat yaitu adanya layanan Xbox Game Pass. Ini adalah layanan berlangganan yang memberikan akses ke ratusan game, termasuk game baru yang dirilis. Dengan biaya bulanan yang relatif terjangkau, sobat bisa mencoba berbagai judul tanpa harus membelinya satu persatu. Ini sangat menguntungkan, terutama untuk gamer yang suka bosenan. Kalau bosen, tinggal uninstall dan gas ke game lain. Untuk sekarang sih ada kurang lebih 400-an game yang ada di Xbox Game Pass. Jadi istilahnya kita ngerental game sih kalau pakai fitur ini. Kelebihan yang kelima adalah sistem pendinginan yang efisien. Desain Xbox Series X yang kotak dan vertikal tidak hanya estetik, tapi juga fungsional. Sekilas sih bentuknya kayak kulkas mini ya sob, hehehe. Tapi sebenarnya ini lebih kecil dari PC reguler, atau mungkin seukuran PC mini ITX. Dengan sistem pendinginan yang canggih,
Konsol ini tetap dingin meski digunakan untuk sesi bermain yang lama. Ini membantu memperpanjang umur konsol dan menjaga performa tetap optimal. Ketika ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan pertama adalah ukuran yang cukup besar. Bagi sobat yang memiliki ruang terbatas, konsol ini mungkin sulit untuk ditempatkan. Desainnya yang kotak juga mungkin tidak sesuai dengan estetika ruang hiburan sobat. Beda ya desainnya dengan kubu biru yang bikin konsol dengan bentuk yang futuristik banget. Bentuk dari Xbox Series X ini cenderung lebih kaku sih menurut saya. Terlalu kotak dengan sudut-sudut yang cukup tajam. Kekurangan yang kedua adalah kurangnya eksklusif game. Walaupun ada beberapa judul eksklusif, banyak gamer merasa Xbox Series X kurang memiliki game eksklusif yang menarik jika dibandingkan dengan PlayStation. Beberapa judul ikonik dari Xbox mungkin tidak cukup untuk menarik perhatian gamer yang mengutamakan pengalaman eksklusif. Game eksklusif Xbox kurang pas sih sama selera gamer di sini. Beda sama game eksklusifnya dari PlayStation yang laku banget. Kekurangan selanjutnya adalah harga aksesoris yang tinggi. Harga aksesoris seperti controller tambahan dan headset bisa menjadi beban tambahan. Controller generasi baru ini memiliki fitur canggih, tetapi dengan harga yang cukup tinggi, ini bisa menjadi pertimbangan bagi gamer yang ingin berhemat. Apalagi sekarang nggak bisa pakai stick KW sob, bakal di-banned sticknya. Jadi, sobat harus pakai stick yang berlisensi untuk Xbox ya, kalau mau nyaman mainnya. Kekurangan keempat adalah penggunaan baterai AA untuk controller. Controller Xbox Series X menggunakan baterai AA, yang mungkin tidak sepraktis controller yang bisa diisi ulang. Meskipun ada pilihan untuk menggunakan baterai isi ulang, banyak gamer lebih suka solusi yang lebih sederhana dan praktis. Kenapa ya Microsoft nggak bikin stick yang built-in sama baterainya? Tapi ada bagusnya juga sih pakai baterai kayak gini. Jadi kalau ngedrop gampang gantinya. Hehehe. Kekurangan yang terakhir adalah fitur media yang terbatas. Walaupun Xbox Series X dapat berfungsi sebagai media center, beberapa fitur aplikasi streaming mungkin tidak selengkap di platform lain. Beberapa pengguna merasa bahwa interface untuk menonton film atau acara TV tidak seintuitif atau sefleksibel yang diharapkan. Jelas menang PC kalau feature media sob. No limit kalau PC mah. Nah, itulah 5 kelebihan dan kekurangan dari Xbox Series X. Apakah sobat setuju dengan pendapat saya? Sejatinya membeli konsol itu sangat direkomendasikan untuk sobat yang nggak mau ribet. Tinggal colok, masukin kaset, atau download, main deh. Kalau ada yang mau ditambahkan, atau sobat mau share pengalamannya, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar nggak ketinggalan video menarik dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!